Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tu'rifu biha al-insan amma tadamanahu al-jannah. Khususnya yang saya muliakan juga al-muhtaram wal mukarram al-fadil ad-da'i ila Allah akhina billah al-ustaz al-habib Abdullah ibn Yahya al-Habishi dari Solo, Jawa Tengah. Maka beliau ini siap untuk mengkondisikan setiap kegiatan majelis Rasulullah SAW. Ustaz Al-Mansuri. Dan adapun di majelis Rasulullah kepada ini juga akan dihadiri daripada beberapa guru-guru kita yang ada di sini, yang juga bisa mengisi rutinan. Dewan gurunya adalah Ustaz Solehin. Ustaz Solehin mohon bisa berdiri. Yang kedua Ustaz Rahmat Arwan, Ustaz Muhammad Ridho hadir. Ustaz Solehin, Ustaz Rahmat Arwan, Ustaz Muhammad Ridho, dan juga koordinator Hadrah Majelis Rasulullah SAW kepada Bapak Mansa. Ini beliau yang memimpin Hadrah Majelis Rasulullah SAW, dan juga ada koordinator fatwanya. Fatwa ini untuk memberi keamanan di jalan, di parkir, dan kemudian beberapa tempat, dan juga ada pengawalan daripada ulama-ulama habaib yang datang dan dia akan mengawal sampai ke tempat tujuannya. Ini dikomandoi daripada fatwanya Ali Syahbana, Bapak Ali Syahbana. Dan juga yang terakhir adalah koordinatornya untuk perempuan. Mohon berdiri di sana aja, jangan ke depan, yaitu Ibu Siti Masrifah. Muda apa udah tua ya Ibu ya? Oh, masih muda. Siti Masrifah. Ya, ini semuanya adalah pengurus daripada Majelis Rasulullah SAW Tempaga. Tempaga ini meliputi daripada beberapa daerah sekitarnya, yaitu Desa Jemalas, Desa Rubung Puyuh, kemudian Desa Parit, dan juga Sungai Parit, yang terikat daripada kecamatan Tempaga ini masuk ke dalam Tempaga Mulia. Jadi silakan mungkin ada koordinasi yang lainnya yang kepingin mengadakan di tempat di desanya, bisa hubungi saja dengan koordinator di Tempaga Mulia. Mungkin dia minta di masjidnya di Jemalas atau di Pantai, boleh ya. Nah, tapi kita ada koordinasinya. Dan ini saya serahkan ini SK-nya kepada koordinator cabang Tempaga Mulia. Silakan, siapa yang ininya? Siapa? Bapak siapa tadi? Pak Riyadi. Bapak Riyadi ini koordinator cabang Tempaga. Ya, saya serahkan ini SK-nya, ini resmi Badan Hukum. Ya, ini resmi diketahui daripada Dewan Syuro Majelis Rasulullah Pusat Jakarta. Jadi apabila ada MR Majelis Rasulullah, mohon dikonfirmasi ke Majelis Rasulullah Kalteng. Ini saya serahkan, mudah-mudahan barokah insyaallah, mudah-mudahan istiqomah Majelis Rasulullah di Tempaga Mulia. Jadi saya resmikan Majelis Rasulullah cabang Tempaga dengan ini pada tanggal 5 Februari 2001 pukul 19. Pada malam ini saya meresmikan daripada Majelis Rasulullah SAW cabang Tempaga.
minat silakan tapi bayar. Ya. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan panjang umur sehat walafiat, diberikan nikmat Islam wal iman. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari Saudara Nabi Abdullah bin Yahya Al-Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala da'wata ilal huda wad dalalata 'alal khair wan nasihata lil muslimin min afdhalil qurbat wa arba'id darajat wa ahammil muhimmati fid din wa dhalika sabilu anbiya'illahil mursalin wa awliya'ihis salihin wal ulama'ir rasikhina fil ilmi wal yaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah ala ma bi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Ayuhal hadirin kiram, wa bil khusus al-fadil ad-da'i ila Allah al-ustaz al-habib Ahmad bin Aqil al-Habsi, khadim al-majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atallahu umrahu, semoga Allah memanjangkan usia beliau, semoga Allah memberkahi usia beliau, Allah melancarkan segala urusan dakwah beliau, Allah meluaskan rezeki beliau, Allah meningkatkan beliau, dan Allah selalu menjadikan beliau seorang yang menabur manfaat kepada seluruh warga di sekitarnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, begitu pula para guru-guru kita yang tidak dapat saya sebut satu persatu, para pejabat pemerintah yang ulun muliakan, para pengurus masjid dan pengurus majlis Rasulullah SAW yang baru saja diresmikan. Semoga malam hari ini adalah malam kegembiraan yang dirasakan kita bersama dan kegembiraan yang dirasakan oleh baginda Muhammad. Kegembiraan Rasulullah kepada yang seberataan berkumpul di masjid ini dalam meresmikan suatu kemuliaan, suatu perkumpulan yang mana dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Insya Allah Rasulullah bangga kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Diriwayatkan Rasulullah kana yaftakhir, beliau berbangga kepada umatnya karena Allah memberikan suatu kelebihan kepada umat Nabi Muhammad. Yang pertama adalah Allah memberikan kepada umat Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu, adalah berjamaah, berkumpul, sholat berjamaah, kumpul, doa berjamaah. Dan juga yang kedua, Allah berikan kepada Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu, adalah kalimat amin, ucapan mengaminkan doa bersama. Alhamdulillah, di malam hari ini kita berkumpul bersama dan insya Allah dibanggakan oleh Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Amin. Yang jawab amin insya Allah berbeda dengan amin yang mereka, maka akan dikabulkan dan diampuni semua dosa. Bagaimana diriwayatkan dalam hadis Rasulullah SAW, ketika kita membaca Al-Fatihah bersama imam, ketika imam membaca Al-Fatihah dan selesai dari Al-Fatihahnya,
bersama dengan ucapan amin malaikat, maka ghufira lahu min dzambihi ma taqaddam, akan diampuni semua dosa-dosa yang terdahulu. Amin. Insyaallah malam hari ini Rasulullah bangga himung kepada kita semua. Amin. Saya teringat kisah daripada pendiri majelis Rasulullah yang fotonya ada di depan, Al-Habib Mundir Al-Musawa. Semoga Allah memberikan tempat yang tinggi di sisi Allah bersama baginda Muhammad SAW. Ketika itu beliau mengumpulkan di Monas jutaan manusia berkumpul tanpa tersusun, tanpa ajakan, tanpa paksaan. Namun manusia itu semua berkumpul di Monas dengan kemauan hati mereka masing-masing, sehingga Al-Habib Mundir Al-Musawa beliau memimpin majelis Rasulullah sampai selesai acara di Monas. Melihat banyaknya manusia yang antusias dan hadir di dalam majelis Rasulullah, maka ketika selesai pulang ke rumah, Al-Habib Mundir Al-Musawa gembira yang luar biasa. Gembira luar biasa. Saking gembiranya susah untuk tidur. Lalu beliau merasakan kegembiraan yang mana mengharap Rasulullah gembira dengan beliau. Berkat terkumpulnya di majelis Rasulullah di Monas dapat mengumpulkan jutaan manusia berkumpul karena Rasulullah, karena Allah Subhanahu wa taala. Hingga di malam itu Habib Mundir Al-Musawa tertidur. Ketika beliau tertidur, beliau bermimpi jumpa Nabi Muhammad SAW. Beliau bermimpi bertemu Rasulullah dan melihat wajah Rasulullah bergembira, bercahaya, berseri-seri. Habib Mundir pun merasa kegembiraan yang luar biasa pada dirinya atas keberhasilan mengumpulkan jamaah begitu banyak di dalam majelis Rasulullah. Seraya mendekat kepada Rasulullah, apa yang diucapkan Nabi Muhammad SAW kepada Habib Mundir, Rasulullah mengucapkan, aku kirim salam kepada mereka panitia majelis Rasulullah yang memasang baliho ataupun spanduk di jalan, kata Rasulullah SAW. Habib Mundir mengira Rasulullah gembira kepadanya, tapi pasti Rasulullah sangat gembira kepada beliau. Namun ucapan Rasulullah menitipkan salam kepada mereka yang ada di balik layar, yang memasang bendera, yang memasang spanduk, yang memasang baliho, yang mengumpulkan, mengeser pengumuman-pengumuman atau membantu sedikit apapun, sekecil apapun. Rasulullah kirim salam kepada panitia majelis Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi sungguh beruntung kepada warga pada umumnya Cempaka dan Cempaka Mulia. Ini suatu anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, yang telah ditulis oleh Allah, telah ditakdirkan oleh Allah. Majelis Rasulullah pada malam hari telah diresmikan oleh Al-Habib Ahmad bin Adil Al-Habsyi. Insyaallah semuanya bisa ikut hadir. Siapapun bisa ikut mengambil berkah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Insyaallah siapapun
baik yang di belakang atau yang di depan, baik yang terlihat atau yang tidak terlihat, akan dikenang dan mendapat syafaat Nabi Muhammad. Amin. Bahkan Rasulullah kirim salam kepada mereka yang memasang baliho, memasang spanduk, karena mereka jasanya tak terpandang, tak terlihat oleh manusia. Pasti ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita semua berlomba-lomba mengejar kesempatan ini. Selagi kita masih hidup, selagi kita masih bernafas, ibadah apa yang bisa kita banggakan di hadapan Allah? Ada yang sudah usianya 65 tahun, ada yang sudah 70 tahun, ada yang sudah 50, 40. Mau sampai kapan kita tidak luangkan khidmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah mengilhamkan kepada Nabi Adam untuk bertanya kepada Allah, "Ya Allah, mengapa engkau sebut namaku sebagai kunyah Aba Muhammad, ayah daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Adam, "Irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu wahai Adam." Ketika itu Nabi Adam alaihissalam mengangkat kepalanya, melihat di arsy Allah cahaya tertulis penuh dengan nama-nama Ahmad, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dikenal di langit dengan sebutan Ahmad dan di bumi dengan sebutan Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Nabi Adam alaihissalam, "Laula Muhammad ma khalaqtuka wa ma khalaqtus sama wa ma khalaqtul ard." Kalau bukan karena Nabi Muhammad, aku enggak menciptakanmu wahai Adam. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, aku enggak menciptakan langit. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, aku enggak menciptakan bumi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim. Sehingga terkumpulnya kita di malam hari ini, kalau bukan karena Nabi Muhammad, enggak mungkin kita bisa kumpul bersama. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, enggak mungkin kita bisa merasakan kenikmatan Islam. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, enggak mungkin kita bisa merasakan kedamaian. Rahmatan lil alamin, kasih sayang kepada seluruh alam yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Bahkan diriwayatkan, disebutkan di dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah Al-Imam Ahmad bin Zaid Dahlan, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau berkata, "Inna Allah khalaqa Hawa min dal'i Adam al-Aisar wa huwa na'im." Allah ketika menciptakan Siti Hawa dari tulang rusuk, sulbi tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri, dan ketika itu Nabi Adam alaihissalam dalam keadaan tertidur, fastaiqadha, lalu Nabi Adam terbangun, fasakana wa mala ilaiha, dan tertegun, tercengang melihat Siti Hawa, lalu condong hatinya cinta kepada Siti Hawa. Famadda yadahu ilaiha, lalu tangannya Nabi Adam alaihissalam diulurkan ingin menyentuh Siti Hawa.
hawa. Maka waqalatil malaikat berkata, "Mahdim ya Adam tulis bidzalika." Nahyahu wahai Adam, engkau menjulurkan tanganmu ingin menyentuh Siti Hawa, engkau ingin melanggar Allah. Maka Nabi Adam alaihissalam menjawab, "Wa lima khalaqaha wa laqad khalaqahu Allahu li." Bukankah Allah menciptakan Siti Hawa untukku, kata Nabi Adam alaihissalam. Waqalatil malaikah hatta tuaddi ma'aha. Kamu wahai Adam boleh menyentuh Siti Hawa, tapi dengan syarat engkau beri maharnya terlebih dahulu. Tahu maharnya Nabi Adam kepada Siti Hawa apa? Iya. Zaman Bahari belum ada duit, belum ada emas. Mahar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihissalam adalah as-salatu ala habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thalatha marrat. Salawat kepada kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3 kali. Maka bersolawatlah Nabi Adam alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi Muhammad masih berada di dalam sulbi Nabi Adam alaihissalam. Dalam riwayat lain, Rasulullah Nabi Adam alaihissalam diperintahkan untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 20 kali sebagai mahar untuk menikahi Siti Hawa. Sehingga cahaya itu terus turun temurun dari manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Nuh, sampai kepada Nabi Ibrahim, sampai kepada Nabi Ismail, sampai kepada Adnan, sampai kepada ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah, dan mereka semua itu terbebas daripada sifat. Semua ala millati Abina Adam, atas agama yang dibawakan oleh nabi-nabi terdahulu. Ala millati Ibrahim, dari agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka adalah datuk ayah kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kenikmatan cahaya itu 1442 tahun yang lalu bisa kita rasakan sampai duduknya kita di malam hari ini, berkumpul bersama di bawah naungan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, semoga kenikmatan ini dijaga oleh Allah. Semoga yang hadir mendapatkan cahaya Nabi Muhammad. Semoga terangnya cahaya ini sampai ke dalam rumah-rumah kita, sehingga seorang pujangga mengatakan, wa mimma zadani syarafan wa diha wa kintu bi ahmusayya atau furaya dukhulu tahta qawlika ya dukhuli tahta qawlika ya ibadi wa anta ja'ala ahmada liya nabiyya. Seorang pepatah mengatakan, suatu kebanggaan, kemuliaan yang membuatku gembira, sampai-sampai kegembiraan ini kakiku seakan-akan terbang, dapat menginjak bintang, yaitu karena Allah menyebut kita di dalam firman-Nya, ya ibadi wahai hambaku. Dan Allah menjadikan kita semua memiliki seorang nabi, sebaik-baik nabi dan rasul kekasih Allah, yaitu Ahmad Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian kita menjadi sebaik-baik umat
umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Busra lana ma'asyiral Islam, inna lana minal inayati ruknan ghairu munhadim. Lamma kana Allah da'ina li ta'atihi bi akramir rusuli kunna akramul umat. Al-Imam Muslim di dalam bait burdah beliau mengatakan, kabar gembira wahai umat Islam, sesungguhnya kita semua memiliki fondasi yang kokoh, yaitu ketika Allah mengutus sebaik-baik utusannya kepada kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, maka dengan demikian kita menjadi sebaik-baik umat, itu umat Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi terdahulu mendaftarkan ingin menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kita tanpa meminta kepada Allah, kita dijadikan umat Nabi Muhammad SAW. Kuntum khairu ummah, engkau sebaik-baik umat, yaitu yang dikeluarkan oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad. Insya Allah kita menjadi umat yang dapat membanggakan Nabi Muhammad. Kita dijadikan umat yang selalu berada di jalur, di bawah panji naungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun semakin bertambahnya zaman, semakin menuanya dunia, sunnah-sunnah Rasulullah SAW sebagian telah menjadi asing. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Rasulullah, Bada'atinul gharib, dulu ketika Rasulullah membawa ajaran agama Islam ini dalam keadaan asing dan akan menjadi asing, fatuba lighuraba, maka beruntunglah bagi mereka yang merasa diasingkan. Dahulu perjuangan Rasulullah sangat berat, sehingga Islam tersebar di seluruh Jazirah Arab. Dan setelah 1442 tahun kemudian, jumlah Islam semakin banyak, namun jumlah yang banyak seperti debu. Jumlah yang banyak seperti debu, berbeda dengan jumlah yang sedikit, namun mereka dapat menguasai sepertiga daripada dunia. Ya Rasulullah, kita jauh dari zaman Rasulullah, kita berada di akhir. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi, orang-orang yang tidak melanjutkan estafet baginda Muhammad SAW. Maka beruntung bagi mereka yang merasa diasingkan karena menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita semua berada di dalam estafet baginda Muhammad SAW. Pernah suatu saat nama-nama ahli surga dari umat Nabi Muhammad ditunjukkan oleh Rasulullah di sebelah kanan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah tersenyum melihat nama-nama umatnya ada di tangan Nabi Muhammad SAW. Di antara mereka ada sebagian manusia yang lahir dari keluarga non-muslim, atau mereka yang mulai lahir jauh daripada ajaran Nabi Muhammad SAW, namun di akhir hayatnya mereka berada di paling depan memperjuangkan ajaran Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang membuat Nabi Muhammad tersenyum. Dan di sebelah kiri kanan Rasulullah disodorkan oleh malaikat Jibril nama-nama umat Nabi Muhammad yang masuk ke dalam neraka, dan membuat Rasulullah menangis. Ternyata yang membuat Rasulullah meneteskan air matanya, di antara nama-nama itu mereka yang lahir dari kecil di keluarga muslim, lahir dari kecil di keluarga yang baik-baik,
namun di akhir hayatnya mereka jauh daripada ajaran Nabi Muhammad SAW, sehingga mengakibatkan mereka masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Insyaallah seberata yang hadir di majelis malam hari ini terbebas daripada azab neraka. Insyaallah yang hadir di majelis malam hari ini mendapatkan syafaat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat memandang wajah Rasulullah. Maka ketika itu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau sedang menjahit pakaiannya di dalam ruang kamar. Zaman bahari belum ada lampu yang terang seperti lampu saat ini. Mereka masih menggunakan cahaya daripada api, dan lantainya pun belum ada lantai keramik seperti saat ini. Ketika Sayyidatina Aisyah menjahit di malam hari, ternyata padamlah api tersebut dan membuat jarum itu gugur jatuh ke lantai, dan lantai itu penuh dengan debu. Maka ketika itu susah Sayyidatina Aisyah mencari jarum tadi. Ketika Sayyidatina Aisyah sibuk mencari jarum itu, muncul datanglah cahaya yang terang dari kejauhan. Nabi Muhammad masuk ke dalam ruang kamar Sayyidatina Aisyah, membuat kamar itu semakin terang, melebihi terangnya daripada pencahayaan api tersebut. Maka Sayyidatina Aisyah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma adwa wajhaka ya Rasulullah." Betapa terang dan indahnya wajahmu ya Rasulullah, sehingga mempermudah mendapatkan jarum yang hilang tadi. Maka Rasulullah menjawab kepada Sayyidatina Aisyah, "Al-wailu liman lam yarani yaumal qiyamah." Celaka wahai Aisyah, orang yang tidak dapat melihat wajahmu di hari kiamat. Kata Rasulullah SAW, "Al-wailu liman lam yarani yaumal qiyamah." Celaka orang yang tidak bisa memandang wajah Nabi Muhammad SAW di hari kiamat. Siapa gerangan ya Rasulullah yang tidak bisa memandang wajahmu, sedangkan wajahmu ini bercahaya? Dari kejauhan orang pasti dapat memandang indah kilauan wajahmu ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, "Al-kafiru liman dzukirtu indahu wa lam yusalli alaihi." Orang yang tidak bisa memandang cahaya Nabi Muhammad SAW, mereka yang pelit ketika disebut nama Muhammad, gak mau sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Mereka yang jarang sholawat gak bisa melihat wajah Rasulullah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Dalam Al-Qur'an Allah memulai firman-Nya, sungguh Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allah mulai dengan Allah, kemudian diikuti dengan malaikat. Mereka bersolawat kepada Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Salawatlah kalian dan kirimkanlah salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawatnya Allah kepada Rasulullah berupa ta'zim wa tashrif at-tana li Muhammad, pengagungan, penghormatan Allah kepada kekasihnya Muhammad. Itu salawatnya Allah kepada Rasulullah. Salawatnya malaikat al-istighfar li Muhammad, memohonkan ampun dan mengangkat derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawatnya kita kepada Rasulullah, ad-du'a, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga salawat itu akan kembali kepada kita. Salawat itu akan kembali manfaatnya kepada kita.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan kata Rasulullah SAW, siapa man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha asyraf. Siapa yang berselawat kepadamu 1 kali dia berselawat, Allah akan menggantinya 10 kali. Dan siapa yang mengirimkan salawat dan salam kepada baginda Muhammad SAW, sungguh Rasulullah langsung menjawab salawat dan salam kita, dijawab oleh baginda Muhammad SAW. Setiap kita mengirimkan salawat kepada Rasulullah, maka Rasulullah akan menjawab dan membalas salawat dan salam kita. Kalau satu hari kita kirim surat kepada teman kita yang kita tidak pernah berjumpa, setiap hari kita kirim 5 kali, pasti nanti dia akan mencari tahu siapa yang selalu mengirimkan surat kepadamu. Begitu pula Rasulullah kelak di hari kiamat. Setiap kita mengirimkan salawat di bumi ini, siapa dia yang paling banyak, pasti Rasulullah akan mengenali dan mencari kita. Aqrabukum manzilatan minni yaumal qiyamah aqrabukum sholatu alaihi. Paling dekatnya kalian, kedudukan kalian di hari kiamat, kata Rasulullah SAW, adalah paling banyaknya kalian yang berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat kita 5 waktu pun tidak dianggap sah kalau kita tidak mengucapkan salawat di dalam tahiyat terakhir kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari di dalam majelis Rasulullah ini kita gunakan kesempatan yang mulia ini untuk memperbanyak salawat kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kita lebih mengetahui dekat lagi siapa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kelebihan Rasulullah, apa kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak didapatkan oleh umat-umat terdahulu, umat-umat bahari, umat-umat zaman dahulu. Jika mereka berbuat maksiat, langsung bala musibah itu diberikan oleh Allah tentang. Ya, umat-umat dahulu, umat Nabi Daud, umat Nabi Hud, bahkan dikisahkan Ashabus Sabat. Di Al-Quran disebutkan ada orang yang bernama Ashabus Sabat. Mereka adalah orang-orang ahli hari Sabtu. Jadi mereka umat Bani Israel itu di hari Sabtu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bekerja. Jadi setiap hari Sabtu tidak boleh mereka bekerja. Kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad, setiap hari Jumat kita dilarang untuk bekerja ketika adzan sholat Jumat. Ya, ketika adzan sholat Jumat sudah dikumandangkan, maka nggak boleh lagi kita jual beli. Tinggalkan wahdharul baik, kata Allah, tinggalkan jual beli. Khususkan waktu ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai daripada sholat Jumat, silahkan fantasiu, kembali lagi kamu ke dalam kerjaan. Yang PNS kembali dalam pekerjaannya, yang polisi kembali dalam pekerjaannya. Tapi Ashabus Sabt, mereka di hari Sabtu, setiap hari Sabtu dilarang oleh Allah untuk bekerja. Ya, umat zaman Bani Israel terdahulu, rata-rata pekerjaan mereka adalah nelayan. Sehingga di setiap hari Sabtu, ikan-ikan yang ada di tengah laut merasa tenang, gak ada yang menangkap ikan. Di setiap hari Sabtu mereka mendekat di tepi pantai. Dari yang besar sampai yang kecil terlihat oleh kasat mata, bahkan sangat mudah untuk ditangkap dengan tangan. Maka ketika melihat kejadian ini, mereka terpecah menjadi 3 bagian. Bagian pertama, mereka yang mengakal-akali untuk mendapatkan pekerjaannya di hari Sabtu, menangkap ikan yang begitu banyak. Dia bikin panik.
yang besar di hari Jumat, bukan di hari Sabtu. Karena di hari Sabtu dilarang oleh Allah untuk bekerja. Dan dia ambil hasil tangkapannya di hari Minggu. Jadi ketika hari Sabtu ikan semua itu yang tadinya kebiasaan datang terjebak di dalam parit, dan di hari Minggu dilihat parit itu juga penuh dengan ikan. Ini golongan pertama yang menggawe ikut serta dalam kecurangan, mengakali untuk mencari siasat jalan keluar daripada larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mereka yang melarang dan tidak ikut-ikut. Setelah mereka larang, mereka keluar dari desa itu karena takut bala dan musibah Allah turunkan akibat perbuatan pula orang-orang seperti itu. Dan yang ketiga, mereka yang hanya diam, tidak diumumkan. Mereka tahu kalau itu salah, tapi mereka diam, tidak ikut dan tidak menegur, dan tidak pindah dari desa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berapa lama kemudian menurunkan azab kontan kepada mereka yang berbuat maksiat, melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya diubahnya oleh Allah menjadi babi dan menjadi monyet. Baik yang melakukan melanggar larangan Allah maupun yang hanya berdiam saja. Ada mereka yang tidak indah dan dia sudah nahi mungkar, mereka terselamatkan daripada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah umat-umat terdahulu. Langsung kontan balasannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita sebagai umat Nabi Muhammad, karena Allah menjadikan Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, Allah kasih sayang kepada kita semua. Berapa banyak perbuatan kita mensiasati daripada syariat Allah, perbuatan kita melanggar perintah Allah, namun Allah tidak langsung menurunkan musibah dan bala kepada kita. Bahkan ketika kita niat berbuat jahat, berbuat maksiat, Allah tidak langsung menulis kejelekan itu kepada kita. Setelah kita berbuat keburukan, berbuat maksiat, hanya ditulis oleh Allah satu perbuatan yang tidak baik. Sebaliknya ketika kita berniat untuk berbuat baik belum kita lakukan, maka Allah sudah menulis niat perbuatan baik kita. Inilah keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Allah benar-benar memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada pihak keseberatan. Apa nikmat itu? Ibadah Rasul. Nikmat diutusnya seorang Rasul min anfusihim, dari golongan kita sendiri, yaitu manusia, bukan dari golongan jin, bukan dari golongan malaikat, yang mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu Allah, mengajarkan kepada kita kitab Allah, menyucikan kepada kita sehingga kita semua terselamatkan. Padahal manusia di zaman sebelumnya adalah dalam keadaan yang sesat. Na'udzubillah. Alhamdulillah hingga malam ini kita bisa kumpul bersama dalam keadaan nikmat di bawah naungan majelis Rasulullah. Insya Allah kelak di hari kiamat kita akan berkumpul kembali di bawah naungan panji Rasulullah SAW. Ya Allah, sebagaimana Engkau mengumpulkan kami di bawah majelis Rasulullah, insya Allah kita berkumpul lagi di majelis Rasulullah bersama Rasulullah SAW. Ya Allah, kami semua yang hadir ini adalah undangan dari kekasihmu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, kami para pecinta kekasihmu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, kami mengharap ampunan darimu. Ya Allah, kami mengharap syafaat daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Insya Allah hadirnya kita di malam hari ini membuahkan hasil. Hadirnya kita di malam hari ini menjadikan saksi kelak di hari kiamat bahwasanya kita
di bawah naungan majelis Rasulullah karena rasa cinta kita kepada Rasulullah, sehingga kita dikumpulkan di panji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menghasilkan daripada buah iman kita kepada Allah, iman kita kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina ma wa'adtana 'ala rusulik wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, kami semua telah mendengar seruan-Mu ya Allah untuk beriman kepadamu ya Allah. Fa'amanna, kami beriman semua kepadamu ya Allah. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah, hapus semua kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, berilah kami apapun yang telah Engkau janjikan kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan Engkau rugikan kami di hari kiamat. Ya Allah, jangan Engkau hinakan kami di hari kiamat. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah banyak mendolimi diri kami ya Allah. Ya Allah, kami telah banyak berbuat dosa pada diri kami ya Allah. Jikalau Engkau tidak mengampuni ya Allah, jikalau Engkau tidak merahmati kami ya Allah, jikalau Engkau tidak menghapus dosa kami ya Allah, kami akan menjadi orang-orang yang rugi ya Allah. Ampuni dosa kami semua ya Allah, rahmati kami semua ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ighfir dzambal 'azim, ampuni dosa kami yang besar ya Allah. Bagi saudara-saudara kami yang mereka belum mendapatkan hidayah ya Allah, berkat adanya majelis Rasulullah ini ya Allah, pancarkan cahaya hidayah ini ke seluruh penjuru dunia ya Allah. Kepada saudara-saudara kami yang masih jauh daripada Nabi Muhammad, kepada saudara-saudara kami yang belum merasakan lezatnya iman, kepada saudara-saudara kami yang jauh daripada cahaya Nabi Muhammad ya Allah, hidupkanlah di rumah kami cahaya sunnah Nabi Muhammad, hidupkan Al-Quran berada di rumah kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa tuqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka ila 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'da al-mamat. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayk wa inni minal muslimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa si'atan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa taubatan qabla al-maut wa taubatan qabla al-maut wa syahadatan 'inda al-hisab wa amanan min al-'adab wa maghfiratan ba'da al-hisab ya Allah, wa nasiban min al-jannah warzuqna nadhara ila wajhikal karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihamdil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihamdil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi taubah wal qabul. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah hajat kita semua dikabulkan oleh Allah. Siapapun yang memiliki penyakit zahir dan penyakit batin diangkat oleh Allah. Pulang dari majelis Rasulullah ini, insyaallah kita seperti anak yang baru dilahirkan. Insyaallah kita dijauhkan oleh Allah daripada perbuatan maksiat. Insyaallah kita akan jumpa lagi dalam keadaan nikmat wal afiyah di dunia wal akhirah, dan dikumpulkan bersama guru-guru kita, bersama habaib kita, bersama orang-orang yang soleh, bersama para anbiya wal mursalin wa syuhada wa sholihin. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.